Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Pratama dengan NIM A351230114 dari kelompok 4. Pada kesempatan ini, saya bersama rekan-rekan saya akan membahas tentang kemiskinan yang terjadi di Asia Selatan. Perlu kita ketahui bersama, kemiskinan adalah keadaan di mana seseorang atau kelompok tidak dapat atau tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya lapangan pekerjaan, pendidikan, ilmu, dan pengetahuan, konflik atau kerusuhan, dan lain-lain. Kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut mengacu pada suatu aset standar yang konsisten, tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat atau negara. Sedangkan kemiskinan relatif mengacu kepada perbandingan antara pendapatan seseorang atau kelompok dengan pendapatan rata-rata masyarakat di sekitarnya. Kemiskinan menyebabkan seseorang atau kelompok yang tinggal di suatu tempat atau negara menjadi sengsara. Hal ini akan mempengaruhi keberlangsungan hidup mereka. Dalam mengurangi tingkat kemiskinan di suatu tempat atau negara, aparatur negara atau pemerintah dalam suatu tempat perlu melakukan tindakan yang kiranya dapat menurunkan kemiskinan. Mengingat jika tingkat kemiskinan terus meningkat, hal ini akan menyebabkan kerugian kepada tempat atau negara itu sendiri. Masalah kemiskinan tidak sesederhana yang dipikirkan. Kemiskinan merupakan permasalahan global yang menyebabkan suatu tempat atau negara mengalami degradasi kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Purnama dengan NIM A3512305. Di sini saya menjelaskan tentang apa itu pengertian kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu kondisi di mana individu atau suatu rumah tangga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti rendahnya pendapatan, dampak kebijakan pembangunan yang belum merata, kurangnya sumber daya alam, kebiasaan dan sikap orang-orang dengan budaya santai yang tidak ingin meningkatkan taraf hidup mereka, serta struktur sosial yang tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber daya yang tersedia. Terdapat beberapa jenis kemiskinan, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan mutlak, kemiskinan alamiah, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Zulhijjah, stambuk A351-23053. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan materi tentang kemiskinan di Asia Selatan. Kemiskinan di negara-negara Asia Selatan merupakan isu yang serius dan menjadi perhatian utama negara di dunia. Negara-negara di Asia Selatan mengalami peningkatan jumlah kasus kemiskinan yang semakin meningkat. Penyebaran kemiskinan di negara kawasan Asia Selatan, di mana India memiliki persentase kemiskinan tertinggi di antara negara-negara di Asia Selatan. Bank Dunia melaporkan bahwa jutaan orang di Asia Selatan terdorong ke jurang kemiskinan ekstrim saat wilayah di mana seperempat populasi dunia tinggal mengalami resensi buruk. Ada kecenderungan tingkat kemiskinan di Asia Selatan terkategorikan sebagai gejala kemiskinan absolut. Meskipun kemiskinan di Asia Selatan merupakan isu yang kompleks, beberapa upaya telah dilakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di negara-negara tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan peran pemerintah sebagai agen pembangunan di wilayah Asia Selatan. Selain itu, organisasi internasional seperti BRICS juga bergerak dalam isu ekonomi dan sosial, khususnya
dalam penanggulangan isu-isu kemiskinan di Pakistan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli dengan NIM A351230559. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu kemiskinan negara-negara di Asia Selatan. Kemiskinan yang terjadi di Asia Selatan sangat mempengaruhi ekonomi dan kehidupan penduduk Asia Selatan tersendiri. Tingkat kemiskinan yang ada di Asia Selatan sangatlah tinggi, terutama di beberapa negara yang ada di Asia Selatan seperti Nepal, India, Bangladesh, Sri Lanka, dan Pakistan. Meskipun tidak semua negara yang ada di Asia Selatan menjadi negara dengan tingkat kemiskinan tertinggi, namun negara lain yang masih masuk ke dalam kawasan Asia Selatan juga masih memiliki kasus kemiskinan, namun tidak setinggi kasus kemiskinan pada negara-negara yang telah disebutkan. Perkenalkan, nama saya Adan Ahdiat, NIM A3512332. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Yang kelima, faktor-faktor penyebab kemiskinan di Asia Selatan. Pada subbab sebelumnya telah dijelaskan bahwa kebijakan liberalisasi perekonomian yang dijalankan pemerintah di negara-negara Asia Selatan pada akhirnya tidak berhasil mengurangi angka kemiskinan. Selain disebabkan karena kebijakan yang pro terhadap liberalisasi perekonomian tersebut, ketidakberhasilan pemerintah Asia Selatan dalam mengurangi jumlah kemiskinan juga disebabkan karena beberapa faktor berikut. Yang pertama, pemilihan prioritas kebijakan yang kurang tepat. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa ternyata kebijakan pemerintah Asia Selatan yang pro terhadap perekonomian pada akhirnya tidak berhasil menghasilkan trickle down effect seperti yang diilustrasikan pada ekonomi neoklasik. Liberalisasi perekonomian yang terjadi pada akhirnya malah semakin memparah kemiskinan yang ada di wilayah ini. Dalam hal ini, pemerintah Asia Selatan telah gagal dalam mengatur masalah pembangunan di Asia Selatan. Pemilihan prioritas yang kurang tepat yaitu memilih kebijakan yang pro ekonomi, misalnya lewat perdagangan industri padat karya, pemberian subsidi pada rakyat miskin, dan lain-lain. Bukan hanya tidak mengurangi angka kemiskinan di Asia Selatan, melainkan malah memperparah kemiskinan di wilayah tersebut. Yang kedua, kurangnya peraturan dan hukum yang pro terhadap rakyat miskin. Masalah kuasi monopoli yang timbul akibat privatisasi sektor publik seharusnya dapat dicegah melalui perdagangan dan pengaturan aturan-aturan hukum yang pro rakyat miskin. Berbagai macam aturan yang ada seringkali malah mendiskreditkan rakyat miskin dan malah bersifat menguntungkan bagi para pemain bisnis dan pengusaha asing. Karena kesalahan prioritas kebijakan pemerintah Asia Selatan yang pro pada liberalisasi ekonomi. Yang ketiga, masalah transparansi dan akuntabilitas. Masalah transparansi dan akuntabilitas merupakan masalah yang sangat serius dalam pemerintahan negara-negara Asia Selatan. Tidak adanya transparansi dan akuntabilitas pada akhirnya menyebabkan sentralisasi pada proses pembuatan kebijakan di tangan para stakeholders. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas menyebabkan angka korupsi di wilayah ini cenderung tinggi. Yang keempat, kurang representatifnya pemerintah. Dalam pemerintahannya, negara-negara Asia Selatan, kedudukan para stakeholders mayoritas dikuasai oleh orang-orang dari partai politik yang berkuasa dan oleh para pengusaha juga terjun dalam dunia politik. Hal ini pada akhirnya mengakibatkan kebijakan yang dihasilkan seringkali tidak representatif dan hanya menguntungkan diri mereka sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat dengan NIM A351300068. Saya akan menjelaskan masalah kemiskinan di Asia Selatan. Masalah kemiskinan di Asia Selatan akumulasi anggaran pemerintah dalam mengatur masalah pembangunan di Asia Selatan. Seperti yang kita
ketahui bahwa kemiskinan di Asia Selatan terjadi karena kegagalan pemerintah Asia Selatan dalam mengatur masalah-masalah pembangunan di negara masing-masing. Lemahnya peran pemerintah dan ketidakadaan strong pada diri pemerintah. Negara-negara Asia Selatan kemiskinan merupakan faktor utama penyebab terjadinya kemiskinan yang bersifat struktural di Asia Selatan. Menurut teori pembangunan, peran pemerintah merupakan hal yang krusial untuk memberikan akses sektor publik pada masyarakat seperti misalnya sektor pendidikan, kesehatan, air bersih, pangan, dan sebagainya. Sektor publik yang sensitif bagi kehidupan rakyat miskin ini seharusnya tetap dikelola pemerintah, bukan masalah diserahkan pada struktur swasta melalui privatisasi. Intervensi pemerintah dalam memastikan terciptanya kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang penting dan harus ada. Perekonomian negara berkembang malah cenderung mengurangi atau bahkan menghilangkan intervensi pemerintah dalam perekonomian, masih menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai target kebijakannya. Sekian dari saya.